Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem informasi praktik kerja lapangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Abel Dwi Ramawati dengan NPM akhir 231. Saya Anet Supiono dengan NPM akhir 195. Saya Iklima Nuraskia dengan NPM akhir 220. Eh, Perkenalkan, nama saya Tania Ulayari Organisi dengan nomor NPM 230810102111. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Juanita Putri Kurniawan dengan NPM akhir 264. Baik, selanjutnya di sini kami akan langsung menjelaskan mengenai fitur-fitur dan juga mengenai kebutuhan fungsional dan DFD-nya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan antarmuka pengguna. Yang pertama ada mahasiswa. Aplikasi ini dimulai dengan splash screen dan onboarding, menampilkan logo UPN Veteran Jawa Timur. Pengguna dapat mendaftar atau login halaman 2, lalu memilih peran seperti student, teacher, company, atau admin di role selection. Setelah masuk, mahasiswa dapat melihat profil mahasiswa di halaman 7, berisi NIM, foto dan aktivitas, serta mengedit data. Fitur lain meliputi jadwal bimbingan di halaman 8, lalu ada fitur untuk mengupload dokumen magang di halaman 11, dan tugas dan laporan magang di halaman 15-17 yang menampilkan deadline dan status pengumpulan. Terdapat juga rekomendasi cutting atau kakak tingkat di halaman 18 untuk menjalin koneksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan antarmuka pengguna untuk dosen. Di sini, setelah splash screen dan autentikasi login atau register, dosen mengakses daftar mahasiswa bimbingan dan mahasiswa magang termasuk jadwal dan proses magang. Fitur penilaian dan evaluasi memungkinkan pemberian nilai manual, sementara revisi dan feedback menyediakan kolom komentar. Dosen juga bisa melihat feeds dan interaksi, mengelola profil, serta mengakses riwayat pelatihan dan publikasi di aktivitas dan pengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan antarmuka untuk perusahaan. Antarmuka perusahaan mendaftar atau login melalui antarmuka yang sama, lalu mengakses dashboard profil di slide kedua dan 3 untuk mengelola deskripsi postingan lowongan dan tugas magang. Fitur unggah postingan di slide 4 dan 14 memungkinkan pembuatan lowongan sementara daftar pelamar di slide 6 dan 8 menampilkan dokumen seperti CV dan transkrip. Perusahaan juga bisa mengeluarkan sertifikat dan rekomendasi yang ada di slide 7 dan 9, serta memantau mahasiswa magang di slide 10, 15, dan 16. Dan perusahaan juga dapat memberikan tugas magang untuk mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain antarmuka untuk admin. Admin mengawali dengan splash screen, registrasi dan login, halaman 2 dan 4, lalu memilih peran di role selection, ada di halaman 5. Mereka dapat mengelola profil mahasiswa, dosen pada halaman 7 sampai 9, jadwal bimbingan pada halaman 10, dan profil perusahaan halaman 11 dan 12. Fitur manajemen akun pada halaman 13 dan 15 memudahkan moderasi akun mahasiswa, dosen, atau perusahaan, sementara feeds dan postingan halaman 6 dan 17 menampilkan informasi terbaru dari mitra magang. Jadi terdapat kebutuhan fungsional dari keempat aktor. Yang pertama ada admin kampus sebagai administrator. Dia di sini memiliki peran yang disediakan oleh fitur-fitur dengan mengelola akun pengguna. Nanti dia bisa mengedit, menambah, menghapus, maupun membaca data pengguna. Pengguna ini termasuk keseluruhan yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan juga perusahaannya. Kemudian admin juga akan bisa mengamankan data-data dengan inskripsi maupun autentikasi 2 faktor. Kemudian admin juga memiliki fitur pengelolaan jadwal. Jadi admin akan mengelola jadwal bimbingan seperti itu untuk mahasiswa agar tidak ada kebentrokan dengan jadwal dari dosen pembimbing. Kemudian admin juga memiliki fitur seleksi lowongan perusahaan magang. Jadi nanti perusahaan yang mau mengiklankan lowongannya akan direview dulu oleh admin biar menghindari scam. Selanjutnya terdapat kebutuhan fungsional untuk mahasiswa. Jadi di sini sistem PKL dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam menjalani proses pendaftaran, pencarian lowongan, lamaran, pemantauan progres, dan menerima notifikasi terkait PKL. Dan di bawah ini terdapat beberapa penjelasan dari fitur untuk mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat mendaftar dan masuk ke sistem. Lalu yang kedua, mencari lowongan berdasarkan fitur dan melamar serta mengunggah dokumen persyaratan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa mendapatkan notifikasi melalui sistem. Dan yang keempat, mahasiswa dapat mengunggah laporan berkala dan laporan akhir magang. Terus selanjutnya ada fitur-fitur untuk dosen pembimbing. Yang pertama ada mendaftar dan masuk sistem PKL. Ini semua user akan melakukan pendaftaran. Lalu selanjutnya ada memantau kemajuan magang mahasiswa. Jadi nanti dosen ini memiliki akses untuk melihat laporan-laporan yang akan dikirimkan oleh mahasiswa dan bisa memberi komentar kepada laporan tersebut. Lalu selanjutnya ada mengevaluasi progres magang secara berkala yang diunggah oleh mahasiswa. Jadi ini bisa
ya seperti yang saya bilang tadi, memasukkan komentar untuk progres magang berupa laporan tadi, laporan berkala. Lalu dosen pembimbing juga bisa mengakses laporan magang akhir. Jadi setelah magangnya berakhir, mahasiswa akan mengirimkan laporan akhir dan dosen dapat mengakses laporan magang akhir ini. Setelah itu, dosen dapat memberikan nilai berdasarkan laporan. Jadi, berdasarkan laporan yang berkala dan juga laporan akhir ini digabung nilainya sehingga dosen dapat memasukkan nilai akhir dari magang tersebut. Baik, selanjutnya di sini terdapat aktor keempat, yaitu perusahaan. Fitur-fitur yang disediakan untuk perusahaan itu sendiri yang pertama adalah mendaftar dan masuk ke sistem PKL, di mana nanti perusahaan bisa memasukkan data perusahaannya berupa nama perusahaan, email perusahaan, beserta kontak yang bisa dihubungi oleh mahasiswa nanti. Kemudian selanjutnya di sini perusahaan juga memiliki hak akses untuk memposting, mengedit, dan menghapus lowongan magang. Nanti di sini perusahaan akan mengupload semua lowongan-lowongan magang yang sekiranya cocok untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas tersebut, terutama UPN. Kemudian yang ketiga adalah fitur untuk menerima dan menolak lamaran mahasiswa. Setelah nanti mahasiswa melakukan pendaftaran, maka perusahaan akan menseleksi seluruh dokumen dari yang dikirimkan oleh mahasiswa. Setelah mereka melakukan seleksi dokumen, maka akan langsung dilakukan tes wawancara, yang dimana nanti akan diberitahukan melalui sistem dan mahasiswa akan menerima notifikasi pemberitahuan tersebut. Kemudian setelah mahasiswa telah diterima di tempat magang perusahaan tersebut, maka perusahaan akan memberikan tugas kepada mahasiswa yang nantinya tugas tersebut akan dikirimkan oleh mahasiswa melalui sistem, namun nanti akan direview oleh mentor magang secara langsung kepada mahasiswa. Kemudian setelah magang berakhir, perusahaan akan memberikan feedback berupa sertifikat atau rekomendasi. Nanti di sertifikat ini akan dicantumkan nilai dari mahasiswa selama mereka melakukan magang, dan kemudian akan diberikan rekomendasi berupa review hasil kinerja dari mahasiswa tersebut selama dia melakukan proses kegiatan magang di perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran informasi, yaitu flowchart. Yang pertama di sini, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran magang melalui sistem praktik kerja lapangan atau PKL dengan melengkapi data diri dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang diminta oleh perusahaan penyedia lowongan magang. Kemudian yang kedua adalah setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, maka perusahaan akan melakukan tahap seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya. Dan nantinya perusahaan akan mengirimkan notifikasi status lamaran mahasiswa yang dimana statusnya itu adalah berupa wawancara, diterima atau ditolak. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa yang telah diterima oleh perusahaan, maka akan melaksanakan magang di perusahaan tersebut, dan perusahaan akan memberikan tugas magang yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa juga harus mengunggah progres magang berupa laporan kepada dosen pembimbing, agar dosen pembimbing tahu apakah mahasiswa bimbingannya berprogres atau tidak. Kemudian yang keempat adalah setelah kegiatan magang telah berakhir, maka mahasiswa harus mengunggah laporan akhir magang melalui sistem dan juga memberikan printout file kepada dosen pembimbing untuk dievaluasi. Kemudian, dosen memberikan penilaian magang berdasarkan laporan yang telah diunggah oleh mahasiswa dan menandatangani laporan printout sebagai bukti bahwa mahasiswa telah selesai melakukan progres kegiatan magang. Dan yang terakhir adalah nilai yang telah diolah oleh dosen pembimbing akan diunggah ke sistem praktik kerja lapangan atau PKL dan menyerahkan nilai tersebut kepada pihak prodi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFG level 0. Jadi di sini pertama-tama ini mahasiswa dapat mengakses info lowongan magang dari sistem PKL. Kemudian untuk info lowongan magang ini merupakan dari perusahaan yang memasukkan. Setelah itu mahasiswa akan mendapatkan jadwal bimbingan yang dimasukkan oleh administrator. Setelah melakukan bimbingan, mahasiswa bisa mendaftar untuk ke perusahaan. Jadi mahasiswa memasukkan data mahasiswa ke dalam sistem PKL ini, lalu data pelamar ini akan masuk ke perusahaan. Setelah itu, setelah perusahaan melakukan seleksi, maka hasil dari seleksi magang ini akan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu akan bisa diakses oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa ini dapat menerima tugas-tugas magang yang dimasukkan oleh perusahaan di dalam sistem. Perusahaan dapat memberi feedback. Lalu mahasiswa ini dapat memasukkan laporan-laporan magang yang dapat diakses oleh dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing juga dapat memberikan evaluasi dan penilaian magang untuk mahasiswa. Lalu mahasiswa ini dapat melihat evaluasi dan penilaian magang yang dia dapatkan. Next. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 1. Pertama sekali dalam proses DFD level 1 itu adalah proses penjadwalan bimbingan, di mana nanti administrator akan menginputkan seluruh jadwal bimbingan ke sistem, yang nantinya jadwal ini bisa dilihat oleh dosen pembimbing dan juga mahasiswa bimbingannya, yang dimana nanti informasi mengenai jadwal ini akan dimasukkan ke dalam data bimbingan. Kemudian yang selanjutnya adalah proses kedua, yaitu pendaftaran magang. Di sini adalah perusahaan dapat mendaftarkan lowongan ke dalam sistem ini, kemudian admin harus mengkonfirmasi apakah lowongan tersebut atau magang tersebut terpercaya atau tidak, untuk menghindari adanya scam atau penipuan. Yang nantinya di mana setelah admin meng-ACC atau mengkonfirmasi bahwa itu adalah benar, maka mahasiswa bisa langsung mendaftarkan magang tersebut, yang nantinya persyaratannya akan ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, yang dimana biasanya berupa data diri atau juga transkrip nilai ataupun CV. Kemudian selanjutnya adalah proses yang ketiga adalah seleksi magang. Nanti setelah mahasiswa telah memasukkan seluruh dokumen yang diminta, maka akan dilakukan seleksi magang oleh perusahaan. Yang dimana nanti di sini perusahaan akan melihat seluruh dokumen tersebut, dan kemudian setelah mereka memilih
kriteria yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, mereka akan memberikan informasi berupa notifikasi kepada mahasiswa apakah dia diterima, ditolak, atau sedang melakukan wawancara. Yang dimana nanti ini akan dimasukkan ke dalam database data mahasiswa yang diterima. Kemudian setelah mahasiswa diterima dalam proses seleksi magang, maka akan melakukan proses pelaksanaan magang dan akan diberikan tugas magang oleh perusahaan. Yang dimana nanti di sini perusahaan dapat mengupload tugas magang ke dalam sistem dan kemudian yang dimana tugas ini akan dikerjakan oleh mahasiswa tersebut dan akan diupload di dalam sistem. Yang kemudian sistem akan menyimpan seluruh data tugas ini ke dalam database data tugas magang yang nanti dapat diakses oleh mentor di perusahaan tersebut dan kemudian akan ditinjau atau diberikan komentar. Namun komentarnya akan dilaksanakan secara langsung ataupun tidak melalui sistem. Kemudian selanjutnya di sini adalah proses untuk evaluasi progres magang. Nanti di sini mahasiswa akan memberikan laporan progres magang mereka setiap minggu ataupun setiap bulan dan itu harus diupload ke dalam sistem yang nantinya seluruh progres magang ini akan dilihat oleh dosen pembimbing untuk mengetahui apakah mahasiswanya berprogres atau tidak. Nanti dari laporan mingguan ini atau laporan bulan ini dosen akan menilai bagaimana kinerja mahasiswanya tersebut selama kegiatan magang tersebut. Kemudian seluruh data progres ini akan disimpan di dalam database yaitu berupa data progres magang. Selanjutnya di sini adalah laporan magang. Setelah mahasiswa melakukan atau melaksanakan proses kegiatan magang, maka mereka harus mengupload laporan akhir magang mereka ke dalam sistem. Nanti di sini dosen dapat melihat laporan magang mereka dan dapat meninjau laporan magang mereka. Nanti seluruh data laporan magang yang telah diinputkan oleh mahasiswa itu akan disimpan ke dalam database yaitu data laporan magang. Nanti kemudian akan dikalkulasikan penilaiannya itu digabungkan dari progres magang dan juga laporan magang yang nantinya itu akan ada di proses ketujuh yaitu penilaian magang. Penilaian magang ini sendiri nanti dosen akan menginputkan nilai yang dimana nilai ini adalah nilai gabungan dari progres magang dan juga dari progres magang dan juga nilai dari laporan akhir magang. Nanti di sini nilainya akan dikalkulasi dan juga nanti dosen langsung menginputkan ke dalam sistem. Kemudian perusahaan juga akan memberikan feedback berupa sertifikat ataupun rekomendasi, yang dimana di dalam sertifikat tersebut telah tercantum nilai mahasiswa tersebut selama dia melakukan kegiatan magang. Dan rekomendasi ini sendiri adalah berupa review, yang dimana review ini nanti akan diberikan oleh mentor mahasiswa selama dia melakukan magang. Kemudian nanti seluruh nilai yang telah diinputkan oleh dosen akan dimasukkan ke dalam database yang bernama data nilai magang. Kemudian selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya mengenai DFD level 2. Jadi yang pertama ini ada rincian dari proses DFD level 1 bagian proses penjadwalan bimbingan. Jadi pertama-tama ini dari data mahasiswa dapat diakses oleh admin. Lalu data mahasiswa ini diinputkan nama mahasiswa yang mengikuti bimbingan. Lalu data mahasiswa bimbingan ini akan masuk ke dalam database data mahasiswa bimbingan. Database ini nantinya akan diakses oleh dosen pembimbing agar mengetahui siapa saja mahasiswa yang merupakan anak bimbingannya. Lalu selanjutnya, admin ini juga akan memasukkan jadwal bimbingan, jadi menginputkan jadwal bimbingan yang akan dimasukkan ke dalam data jadwal bimbingan. Data jadwal bimbingan ini nantinya akan dapat diakses oleh mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan update kehadiran bimbingan. Jadi, dalam sistem ini nanti akan memfasilitasi mahasiswa untuk mencentang jika memang sudah selesai melakukan bimbingan, lalu akan divalidasi oleh dosen apakah memang mahasiswa ini sudah melakukan bimbingan atau belum, dan data dari kehadiran bimbingan ini akan dimasukkan ke dalam database kehadiran bimbingan. Lalu selanjutnya ini ada rincian dari proses DFD level 1 bagian pendaftaran magang. Jadi pertama-tama ini data daftar dan data lowongan magang ini dapat diakses oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa melihat dan juga mencari lowongan magang. Setelah sudah ditentukan pilihannya, maka mahasiswa akan upload berkas persyaratan. Jadi memasukkan berkas-berkas persyaratan ke dalam database berkas pelamar. Setelah itu database ini dapat diakses oleh perusahaan. Jadi perusahaan menerima notifikasi status lamaran yang berisi berkas-berkas pelamar yang mendaftar di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada rincian dari proses DFD level 1 bagian seleksi magang. Data dari berkas pelamar tadi masuk ke perusahaan. Perusahaan dapat menampilkan isi berkas lamaran tersebut. Setelah itu hasil seleksi ini dimasukkan di dalam sistem. Jadi menginputkan keputusan seleksi apakah mahasiswa tersebut diterima atau ditolak. Setelah itu hasil dari seleksi tersebut akan dikirimkan melalui notifikasi kepada mahasiswa. Dan mahasiswa dapat melihat apakah dirinya ini diterima atau ditolak oleh perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada rincian dari proses DFD level 1 bagian proses tugas magang. Pertama-tama perusahaan memasukkan tugas magang ke dalam database data tugas magang. Selanjutnya mahasiswa menerima tugas magang tersebut dan mahasiswa dapat menginputkan hasil tugas magang dan hasil tugas magang ini masuk kembali ke dalam database tugas magang. Lalu perusahaan dapat mengakses data tugas magang ini lalu memberikan feedback dari hasil tugas magang. Feedback ini akan masuk ke dalam database yaitu database feedback magang.
Lalu selanjutnya ada rincian dari proses DFD level 1 bagian evaluasi progres magang. Mahasiswa yang diterima magang ini dapat mengakses progres magangnya ke dalam sistem, yaitu dengan cara mengirimkan laporan berkala ke dalam sistem. Lalu laporan berkala ini dapat ditinjau oleh dosen pembimbingnya. Setelah itu dosen dapat memasukkan penilaian. Penilaian ini tuh berupa evaluasi yang bisa diketikkan oleh dosen ke dalam sistem. Jadi mahasiswa nanti dapat mengakses penilaian atau evaluasi yang mereka dapatkan dari dosen pembimbingnya. Lalu selanjutnya ada rincian dari proses DFD level 1 bagian proses laporan magang. Jadi pertama-tama ini mahasiswa ini memasukkan laporan akhirnya. Setelah mengikuti magang keseluruhan, mereka mengunggah laporan akhir magangnya ke dalam sistem, yaitu dimasukkan ke dalam database laporan akhir mahasiswa. Lalu laporan akhir ini dapat dilihat oleh dosen, dan dosen ini akan melakukan evaluasi dan juga pemberian nilai. Setelah itu, evaluasi dan nilai ini akan diunggah oleh dosen masuk ke dalam database penilaian laporan magang. Setelah itu, untuk penilaian ini juga dapat diakses oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya ada rincian dari proses DFD level 1 bagian proses penilaian magang. Pertama-tama perusahaan ini setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh magangnya, perusahaan akan memasukkan feedback magang. Feedback magang ini tadi bisa berupa nilai dan juga rekomendasi dari mentor mereka. Setelah itu berdasarkan database yang sudah dimiliki tadi, nilai dan rekomendasi dari perusahaan, penilaian progres magang dari dosen, dan juga penilaian laporan akhir magang dari dosen, ini dimasukkan di dalam sistem, dihitung nilai akhir magangnya, lalu nilai akhir magang ini akan dimasukkan oleh dosen ke dalam sistem, yaitu masuk ke database data nilai akhir magang mahasiswa. Lalu data nilai akhir magang mahasiswa ini dapat diakses oleh mahasiswa, yaitu melalui dalam sistem ini. Kebutuhan fungsional, terdapat juga kebutuhan non-fungsional untuk memastikan performa dan juga kualitas sistem. Yang pertama terdapat keamanan dan privasi. Jadi sistem akan menggunakan enkripsi untuk melindungi data pribadi pengguna, entah itu mahasiswa, instansi maupun universitas. Kemudian terdapat juga responsivitas dan aksesibilitas. Sistem dapat diakses oleh berbagai perangkat, desain user-friendly dan mudah digunakan. Kemudian ketiga, kinerja dan kecepatan. Pencarian lowongan bisnis cepat dan responsif. Sistem dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian terdapat skalabilitas, jadi sistem harus dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan data. Kemudian backup dan pemulihan data. Sistem memiliki mekanisme pencadangan data secara berkala dan ada rencana pemulihan data jika terjadi kesalahan atau kegagalan. Sekian dari presentasi kami, yaitu dari kelompok 6 mengenai Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan atau PKL. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.